Hai semuanya, shalom. Perkenalkan, nama saya Indah Kristianda. Saya dari kampus Tikas Bakti Pertiwi Luraya Palopo. Di sini saya hadir dalam bentuk video untuk menyelesaikan tugas akhir agama saya. Pada materi ini ada 4 poin yang saya angkat. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, penjelasan materi. Poin ketiga, inti dalam bentuk video. Dan poin keempat, kesimpulan. Sekarang saya akan memasuki poin kedua, yaitu penjelasan materi. Dan materi yang saya angkat pada hari ini yaitu melayani. Ya, tentu saja kawan-kawan sudah tahu apa arti dari melayani. Melayani itu adalah panggilan kasih dari Tuhan terhadap kita sesama manusia. Melayani juga adalah suatu kegiatan membantu orang lain yang membutuhkan kita, membantu diri. Sedangkan menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, melayani itu membantu atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Dan tujuan melayani itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan ada satu tokoh yang menginspirasi kita dalam hal melayani. Dia adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa ini adalah misionaris yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani orang yang miskin dan menderita. Melayani itu juga bukan cuma sekedar melayani Tuhan, tetapi kita juga bisa melayani orang yang membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, yang sedang dalam kesusahan. Jadi tujuan dari melayani itu memiliki banyak manfaat bagi kita dan juga orang lain. Dan manfaat yang kita dapatkan dari melayani itu, kita bisa mendapatkan berkat, mendapatkan balasan dari apa yang kita perbuat. Kita juga lebih terasa dekat dengan Tuhan. Hidup kita lebih tentram. Dan lewat melayani juga kita bisa menyebarkan kasih Allah kepada semua orang. Kita dapat melatih kesabaran dan kerendahan hati kita. Namun terkadang dalam melayani itu kita memiliki tantangan, atau kita akan menghadapi sebuah tantangan. Terkadang kita melayani itu dapat mencelakai diri kita sendiri. Dan itu sendiri dapat kita lihat dari kisah perjalanan Rasul Paulus saat sedang melayani. Rasul Paulus ketika melayani, ia pernah dipenjara, dilempari batu, kedinginan, kelaparan, bahkan terambang-ambing di lautan. Tapi dari semua tantangan yang Rasul Paulus hadapi, ia tidak pernah berputus asa. Ia terus berjuang dalam melayani Tuhan. Dan ia terus bersemangat. Jadi semoga kita juga bisa seperti Rasul Paulus, tidak pernah menyerah dalam melayani Tuhan walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Sekarang kita memasuki poin berikutnya, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya itu ada saran. Saran saya terhadap materi yang saya angkat pada hari ini adalah dalam melayani Tuhan itu kita jangan pernah menyerah walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kita harus terus berjuang dalam melayani Tuhan. Dan kita harus semangat dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan pesan dan kesan saya untuk selaku ibu guru, pesan saya jangan pernah lelah dalam mengajar kami walaupun kami terkadang masih tidak seperti yang beliau harapkan. Kesan saya, terima kasih telah bersedia mengajar kami, telah mendidik kami semua. Baiklah, sekian dari materi yang saya dapat berikan pada hari ini. Selamat pagi.